beberapa istri yang misalnya ya belum orgasme, suaminya sudah selesai. Oke, banyak ini. Mau nyaman dan mau oke, itu perempuan harus orgasme 2 kali, laki-laki sekali. Nah, gimana caranya perempuan? Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami berdua di channel Ngopi. Ngobrol obrolan yang ringan tentang motivasi, psikologi, edukasi dan juga Pernikahan. Ya. bersama saya Desi Endistiani Dan dan saya Mak Novi Resminingrum. Dan hari ini kita mau bahas apa lagi nih? Masih tentang masih tentang Sexless marriage. pernikahan tanpa hubungan intim atau tanpa hubungan seksual gitu. Kayaknya Kenapa seru sih ya? kayaknya itu terus? nggak bosen apa yang ngebahas itu? Karena banyak sekali unsur-unsur yang memang mau kita bahas ya di situ Ya ya. benar. Jadi kita akan bahas lagi tentang yang namanya sexless marriage. Tapi untuk yang kali ini kita mau ngebahas tentang apa, Mbak Desi? Ya, yang sekarang ini tentang tanda-tanda potensial bahwa hubungan pernikahan kita itu sedang menuju kepada sexless marriage. Jadi waspadalah kalau tanda-tanda ini ada dalam pernikahan kalian. Yang Ya. pertama apa? Yang pertama, jadi kalau Anda merasa bukan jadi sebagai teman suami itu hanya jadi sekedar teman sekamar doang. Oh, jadi kalau teman sekamar, Teman kos ya. bonekai teman sekamar tuh ya, gitu kan? Jadi hanya sekedar teman sekamar daripada teman hubungan intim. Oh begitu. Ada nggak yang pernah ngerasa gitu ya? Jadi teman tidur aja begitu ya? Teman sekamar bukan Teman teman sekamar, tidur. bukan teman Beda ya maknanya teman sekamar dengan teman tidur dong, tuh beda kalau ya? kayak kita di kos dulu sekamar sama temen gitu kan, itu nggak ngapa-ngapain kan, cuman satu kamar berdua sama dia gitu, bener nggak? Iya sih, jadi berarti ketika yang pertama pasanganmu itu hanya menjadi teman sekamar ya, bukan partner. Nah ini ya, beda nggak ya sih teman sama partner? Beda sih ya, kalau aku sih bilangnya beda. Yang pertama adalah itu tadi, bahwa ketika kita merasa bahwa pasangan kita seperti teman sekamar daripada pasangan intim. Jadi itu tanda yang Tandanya pertama. apa? Tandanya misalnya ya kan, kalau teman hubungan intim itu mau ke kamar, mau ngamar itu pakai bajunya kan pastinya yang seksi dong ya nggak? Iya. Iya dong. Pertanyaannya berapa punya koleksi Tapi ya? kalau misalnya teman sekamar, Luweh gitu ya? nggak, pakainya jaketan. Iya dong, jaket selimutan gitu, sweateran gitu kan. Itu kalau jilbaban, kalau alibinya dingin, Mbak Desi dingin gitu ya. iya jilbaban segala kayak bukan muhrim gitu ya. Oke, apalagi di situ? Nah makanya jadi kalau seperti itu bukan teman hubungan intim tuh, kadang-kadang kita juga tidurnya ya nggak pakai parfum lah, malah mungkin bau asem dikit. Ya, bau asem, nggak Biar mandi suami gitu ya. itu nggak kepengen deket-deket sama kita gitu loh. Jadi tanda yang pertama adalah ketika kita merasa bahwa pasangan kita adalah hanya sekedar teman Bukan sekamar. teman intim. Bukan Apalagi teman ditambahin intim. lagi guling di tengah-tengah, dipisahin Jadi ya. batas gitu ya. Jadi batas. Awas ya, ini bagianku ya, ini kamu bagian sana. Daerah teritorialnya dibagi. Oke, kalau yang kedua, tanda yang kedua adalah Yang kedua itu kalau misalnya kita tidak nyaman membicarakan tentang seks kepada pasangan. jadi ketika kita ketika sudah dalam sebuah pernikahan itu berbicara tentang seks itu bukan lagi hal yang tabu ya. Mau bicara tentang waktu, mau bicara tentang tempat, mau bicara tentang gaya, mau bicara tentang durasi, itu sebenarnya bukan lagi hal yang tabu untuk dibicarakan. Akan tetapi ketika hal itu menjadi hal yang nggak asik lagi untuk dibicarakan, nah ini pertanyaannya di sini, berarti ada sesuatu yang salah kan? Itu tanda yang kedua ya, ketika berbicara seks itu menjadi hal yang bukan lagi hal yang mengasihkan. Iya, jadi mungkin malah menghindari membicarakan masalah seksual. Salah satu pasangan misalnya kepengen gitu ya, nah tadi ini ngomongin seks kan berarti ada seseorang yang ngerasa itu tidak worth it gitu ya. Ada yang ngerasa
ya kok kayak gini ya pernikahan kita. Nah si pasangan yang nggak merasa worth it ini kemudian juga malah tidak mau membicarakan itu gitu kan, malah menghindari, bahkan mungkin ya udahlah nggak apa-apa lah biarin aja lah begini. Luweh gitu ya. Nah kalau untuk yang tema kayak begini luweh nggak dipakai, nggak boleh dipakai ya. Luweh yang nggak boleh dipakai kalau yang kayak begini. Oke, tanda yang ketiga apa Mbak Desi? Yang ketiga, ini nih yang seringkali menjadi alasan seorang ibu, alasan capek lah, karena sudah menghabiskan semua waktu dan energinya untuk ngurusin anak-anak. Jadi ketika seorang, ini kita bicara wanita ya, tapi kalau ketika bicara seorang wanita adalah ketika Anda memberikan semua waktu dan energi hanya untuk anak-anak. Enggak salah, bukan hal yang salah, emang itu sudah kewajiban sebagai seorang ibu. Ya, tapi kadang kita jadi lupa memikirkan kewajiban sebagai seorang istri. Nah, padahal nggak bisa hal itu ya. Padahal sepaket ya, kalau jadi ibu kan ada suaminya ya. Ya, gimana mau punya anak kalau simsalabim tuh ya kan. Jadi artinya ketika kita sudah lebih memprioritaskan anak-anak dibandingkan dengan pasangan kita, dengan suami kita, nah itu juga salah satu tanda itu bahwa harus waspada dalam hubungan pernikahan kalian ya. Iya, karena kan suami itu juga anak kita loh. Iya, kalau kamu punya anak 3, berarti cuma anak 4, yang satu tuh bayimu ya suami, gitu kan. Jadi untuk yang nomor 3 ini, jadi jangan sekali-kali menyepelekan. Meskipun kita sudah punya anak, tetap me time dengan suami itu penting. Couple time ya, couple time-nya dengan suami itu sangat penting. Terus usahakan ya, kalau saya sih di rumah gini, misalnya kan kalau kita mau ngamar sama suami, itu kan memastikan lu anak-anak udah tidur apa belum. Makanya jam tidur anak-anak tuh harus kita pastikan gitu loh, jangan sampai mengganggu acara-acara keintiman kita gitu. Betul. Itu penting juga mendisiplinkan waktu tidur anak-anak, sehingga dengan suami itu juga punya waktu yang lebih banyak. Apalagi sekarang kan daring ya. Dulu sih misalnya anak-anak sekolah, suami sama istri masih bisa melakukan hubungan intim setelah anak-anak sekolah. Sekarang boro-boro bisa, anak-anaknya kan di rumah semua. Ya, daring semua sekarang kan. Iya, dulu bisa nyuri-nyuri waktu gitu sekarang, ya pagi hari. Sekarang bisa. nggak bisa. Oke, terus? Kayak malam-malam kita harus cobain untuk bisa punya spare waktu agar couple time dengan suami ini memang tetap bisa terjalin. Ya. Nah, yang ketiga adalah ketika kita menghindari, itu 4 ya tadi sekarang yang keempat adalah ketika kita menghindari menonton adegan romantis di TV. Ya, adegan romantis di TV atau erotis juga sih. Ya sebenarnya ya menonton, kita tidak bicara menonton harus menonton film porno dan yang lain, enggak. Kita lebih film-film romantis yang ditonton, nonton drama Korea lah, itu nonton drama Korea bareng. Mentang-mentang lagi suka drama Korea gitu loh. Tapi kemarin ada bahasan bagus loh. Ayo ngomongin Korea lagi, gue panem di Korea. ngomongin drama Korea itu kan ada drama romantis di situ. Jadi nggak apa-apa sih laki-laki nonton drakor juga nggak apa-apa, bagus loh di situ itu kan bagaimana memperlakukan pasangannya dengan bagus, di situ juga ada tuh di drama Korea. Jadi nggak apa-apa deh nonton bareng sama suami gitu loh. Jadi bukan cuman bisa membangkitkan lagi masa-masa yang lalu ya, kayak gini lah contohnya. Kemarin kan ada film Dilan tuh ya. Dilan kan masa-masa saya SMA tuh. Saya udah baca bukunya juga kan ya. Terus kalau ngeliat film Dilan itu apalagi kan itu backgroundnya di Bandung. Masa kecil saya di situ. Jadi suka ketawa-ketawa sendiri gitu loh ngelihat kisah-kisahnya mereka di situ. Yang kita ngerasa lagi, oh dulu kalau waktu itu tuh deg-degan tuh kayak gini ya rasanya. Oh dikejar-kejar cowok tuh kayak gitu ya indahnya gitu. Itu bisa membuat kita menjadi lebih menghargai pasangan, kemudian jadi ingat lagi zaman-zaman dulu waktu masih PDKT misalnya. Jadi intinya begini, kita merecall lagi kenangan-kenangan yang pernah kita lalui bersama pasangan kita dulu. Itu sebenarnya salah satu trik atau tips untuk kita membangkitkan lagi. Karena kan di video yang keberapa ya saya bilang begini, every day you falling in love with husband ya, itu bagus juga gitu. Jadi merecall lagi kejadian-kejadian yang pernah terjadi dulu itu dia. Oke, tanda yang kelima? Yang kelima itu ini nih, berhenti menggoda pasangan satu sama lain. Menggoda itu kan banyak ya maknanya ya. Kadang misalnya memuji cantik ya kan, kok terus apa lagi ya, bajunya bagus ya kan, terus yang lagi rajin olahraga dipuji juga. Nah itu juga sebenarnya bisa dibilang menggoda ya. Menggoda itu sebetulnya sesuatu yang harus kreatif sih, apalagi dengan kreatif dan solutif gitu. itu mah butejo.
ikut-ikutan jadi Butejo. Ini jawabnya udah sama. Jadi sebenarnya menggoda itu ya zaman sekarang itu bisa lakukan dengan WhatsApp, dengan chatting mesra. Misalnya suami ada di kantor gitu ya, kita godain aja, nanti malam ya, aku mau pakai dalaman yang baru loh, lihat ya, misalnya. Terus kita kasih tuh gambarnya gitu loh, ini aku beli, kan warnanya udah kelihatan, itu kan belum dipakai sama kita gitu. Ya, tapi imajinasinya sudah liar ya. Imajinasinya sudah liar, sudah ngebayangin, wah istriku nanti pakai dalaman yang kayak gini. Pokoknya ngebayanginnya istrinya ya, bukan? Iya, pasti kita godain suaminya, aduh manis deh ya. Itu di WhatsApp. Atau misalnya kita godain suami kita lagi rapat gitu ya, sambil kita baru keluar dari kamar mandi, habis mandi nih gitu. Itu kan Kalimat-kalimat bisa seperti itu kalimat-kalimat ya. yang menggoda yang kira-kira itu bisa membangkitkan suami pengen cepet pulang, lalu melakukan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan imajinasi kita gitu. Oke, itu tanda yang ke-5. Tanda yang ke-6? Yang ke-6 Ke-6 mana? tadi yang ke-5 apa yang ke-6 ya? Ke-5 itu. Oh ya, yang ke-6 ya. Yang ke-6, Anda jarang Ini. bersentuhan. Anda jarang bersentuhan di dalam atau di luar kamar tidur. Jadi bonding itu bisa diciptakan dengan yang namanya bersentuhan ya. Itu sebenarnya ketika kulit sama kulit itu saling bersentuhan, itu kan memang mengeluarkan hormon yang memang menenangkan. Jadi endorfin keluar, oksitosin keluar. Nah, bagaimana ketika kita tidak pernah bersentuhan, gimana hormon itu bisa keluar, gimana gairah-gairah itu bisa keluar. Nah, jadi ketika kita menghindari hal-hal seperti bersentuhan di luar atau di luar kamar tidur lah. Jadi hanya cuma di tempat tidur kita The bersentuhan, power ngapain? of touch. Iya kan? Ya, jadi sentuhan itu penting. Bahkan sampai hari ini pun saya masih kalau tidur itu berpegangan tangan sama suami. Enak dong. Aku mah kagak. Kemana tidur gitu. Karena tidurnya sama anak-anak ya. Itulah nasib kalau masih punya balita. Kalau saya kan anak kayak udah pisah kamar, di kamar cuma berdua doang, jadi sama suami itu selalu kehilangan kalau nggak ada dia pegangin saya, kalau nggak saya pegangin kalau dia. kita yang pegang, Nanti kalau udah ngorok sih ya udah kemana balik kemana. Kalau gue pegangan anak-anak udah nyempil aja tengah-tengah begitu mana gitu deh. Gitu, jadi the power of touch itu sangat penting. Kalau bisa sih ya lewat-lewat gitu sambil ngusapin pipi lah, nyiumin, melukin yang spontan gitu. itu lah ya. Lagi cuci piring dipelukin dari belakang kayak film-film apa ya yang romantis gitu. Ya, makanya aku suruh ya tonton lah drama Korea itu dulu, mah apa namanya, romantis. film Ghost ya yang dulu ya, lagi Yang mana? bikin keramik. Kayaknya bukan zamannya Novi sih, zamannya saya. Sekarang Ghost. yang lagi viral ini adalah pemain biola yang Hauser itu. Cari deh nanti di media sosial. Apa tuh film apa? Bukan film, jadi dia pemain biola, Hauser. Jadi kalau main biola dia sama pasangan dia itu bermain biola di biolanya. Pasangannya nyanyi di sini, tapi ketika dia pegang kok biola sih yang gede itu cello. Jadi main cello, dia tangannya begini, ini pasangannya di sini. Nah itu aku luar biasa itu romantis. Itu setiap kali dia main ya, film gitu. ya sampai sebagian besar 70% video dia itu bersama pasangannya ini. Bagus Dia banget. jadi rada-rada erotis gitu dong. Enggak. Jadi dia masih pakai jas, masih pakai apa, tapi bermain di tempat pemandangan yang bagus begitu tuh dengan pasangannya. Bagus banget. Ya, jadi ya, itu buat It's so romantic. benar. Terus next berapa? 7 atau 8? 7. Anda sengaja lebih lama dari pasangan. Begadang, jadi so sibuk gitu loh. Sok sibuk. Biasa di cowok nih sok sibuk, sok bawa pekerjaan ke rumah ya, sok bawa pekerjaan ke rumah, sok workaholic. Jadi ketika itu terus dia melupakan bahwa ada istrinya yang bisa digarap dibandingkan pekerjaannya. Kayak gitu ya. Istri mau bisa digarap? Ya bisa dong. Kan nggak cuma laptop yang digarap ya. Digarapnya gimana? Ya berpikirlah digarapnya gimana ya. Jadi buat bukan cuma buat para suami loh, buat juga para ya? istri juga jangan sok sibuk. Misalnya ada suami malah sibuk nyuci piring. Sibuk orderan online. Oh iya, megang-megang apa terus ya, kalau dibilangin bentar ini ada yang pesen. Terus ini juga banyak loh sekarang yang komplain. Bunda Desi, istriku tuh sekarang lebih seneng megangin HP daripada megangin saya dan anak-anak, katanya gitu. Oh kenapa? Soalnya dia sekarang jualan online. Kalau ditegur nanti dia dibilangnya gini, aduh pak ini uang nih, duit nih gitu. Salahnya kasih jatah bulanan kurang kayak gitu ya. Itu dia balik suaminya yang salah ya. Jadi perempuan itu pasti benar. Terus next Ke 8.
Anda Ya. mengemas jadwal Anda dengan kewajiban lain. Ya, Oh, jadi ini apa? Menyusun jadwal yang enggak yang ya misalnya gini, sebetulnya udah komitmen sama pasangan, udah punya acara, sudah dijadwalkan kita akan main sama pasangan, ternyata malah digagalin gitu loh. Dia lebih mementingkan jadwal dengan orang lain dibanding dengan jadwal sama pasangan. priority lah ya. Ya, Kita membuat priority. jadwal time schedule, kita harus tahu priority mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Itu pun harus kita lakukan dengan pasangan kita. Jadi kapanpun ada pekerjaan, meskipun itu sudah janji dengan istrinya, mau malam hari, mau subuh-subuh, kalau dipanggil sama bosnya langsung pergi gitu. Padahal sebetulnya kan quality time itu untuk keluarga ya, kalau udah selesai pekerjaan ya harusnya prioritas ke keluarga ya, Yes. tidak mengutamakan pekerjaan. Karena kan sudah ada waktunya sebenarnya kan. Kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Terus kita sama keluarga jam berapa sih? Soalnya kan bagaimanapun kerja dari banting tulang, banting apa lagi ya? Banting piring, banting apa gitu. Itu kan buat anak istri kan. Terus kalau anak istrinya dicuekin, dijamin aja di rumah, nggak diapa-apain, Ya kayak tadi dibilang pisang itu tadi ya. itu mah beda lagi temanya. Terus yang selanjutnya ini terakhir ya, bahwa Anda Tidak memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang aktivitas seksual gitu loh. jadi itu tadi ketika beberapa tanda yang tadi kami sebutkan itu ada dalam pernikahan teman-teman. Nah, berarti kalian sudah warning tadi bilang lampu. Ini belum dibahas. Jadi maksudnya itu ekspektasi yang tidak realistis itu gimana? Jadi nggak realistis itu gini loh. Kadang-kadang satu sama lain mungkin masalah ini sih, masalah libido. Jadi ada beberapa istri yang misalnya ya belum orgasme, suaminya sudah selesai. Oke, banyak ini Ini banyak. ekspektasinya kan udah gitu ditinggalin suami yang ngorok. Suaminya udah keluar, udah selesai gitu ya, istrinya masih belum orgasme, kemudian suaminya ngorok, meninggalkan dia dengan keadaan gitu. Minimal loh ya, minimal perempuan itu kalau misalnya tidak sampai puas pun dipelukin lah gitu. Terus ada ngomong-ngomong dikit lah, Itu bilang ya makasih lah. satu tips nih ya, saya baca kemarin dari salah satu pakar hipnoseksual ya. Itu dia bicara begini, kalau hubungan pernikahan kalian oke ya, itu kalian juga yang pertama adalah mengokekan dulu hubungan ranjang. Apa? Tip hubungan mengokekan dulu hubungan Mengokekan? ranjang, ya kan. Jadi membuat nyaman dulu hubungan ranjang. Kenapa itu? Jadi gini, kalau mau nyaman dan mau oke, itu perempuan harus orgasme 2 kali, laki-laki sekali. Nah, gimana caranya perempuan bisa orgasme 2 kali, laki-laki cukup sekali saja? Padahal di lapangan seringnya laki-laki Laki-laki orang peduli kayak gitu kan. Lebih banyak laki-laki yang orgasme daripada Ya perempuan. makanya dia nggak peduli kalau perempuannya itu puasa apa enggak. Begitu kan? Nah, oke, itu ya. Jadi ketika tanda-tanda tadi sudah ada dalam pernikahan teman-teman, mulailah pasang lampu kuning. Iya, dan segera konsultasi ke psikolog atau konselor keluarga ya, karena itu jangan sampai menjadi menghancurkan pernikahan Anda sih. Kalau sudah dalam hal itu segera dibawa ke orang yang lebih ahli lagi untuk konsultasi. Oke, sekian dari kami. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, Subscribe, subscribe, dan comment, komen. and share. Oke, Dadah. Assalamualaikum.